terbit, menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sisingkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik, dan Indah. Kita kembali akan membahas tentang materi lingkaran, dan untuk saat ini temanya menentukan garis singgung persekutuan lingkaran. Siswa sekalian, mendengar istilah singgung, maka pastinya image yang muncul di dalam benak kita ada dua buah objek atau lebih, anggap saja dua objek, di mana di antara keduanya saling bersentuhan. Nah, garis singgung lingkaran dapat kita bayangkan, ada sebuah lingkaran, lalu ada sebuah garis, di mana garis dan lingkaran itu hanya bersentuhan sedikit saja. Mungkin itulah yang bisa kita bayangkan tentang pengertian garis singgung lingkaran. Tapi tentu untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti yang berikut ini. Kita akan memahami pengertian garis singgung lingkaran. Pastinya ada sebuah garis dan ada sebuah lingkaran. Misalkan lingkaran tersebut lingkaran A, lalu ada sebuah garis, misalkan garis BC. Kalau posisinya seperti ini bukan garis singgung. Ini yang dinamakan garis memotong lingkaran. Garis tersebut membagi lingkaran menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ada dua buah titik potongnya, yaitu titik B dan titik C. Lalu yang dinamakan garis singgung itu yang seperti ini. Yang seperti inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran. Garis tersebut hanya menyentuh lingkaran sedikit saja dan memotong lingkaran di satu titik. Dalam hal ini adalah titik B. Bagaimana posisi garis singgung terhadap jari-jari lingkaran? AB ini adalah jari-jari. Maka dari sini terlihat jelas bahwa antara jari-jari dan garis singgung tegak lurus. Sudut yang terbentuk 90 derajat. Lalu apakah ini hanya berlaku untuk garis singgung ini saja atau untuk seluruh garis singgung? Coba kita amati yang berikut ini. Ada sebuah garis singgung yang menyinggung lingkaran A ini di titik E. Terlihat di sini bahwa sudut yang dibentuk antara garis dan jari-jari tegak lurus 90 derajat. Lalu coba kita ubah posisinya ke yang lain. Ternyata tetap tegak lurus. Yang seperti ini juga tetap tegak lurus. Kita putar. Ternyata tetap saling tegak lurus. Oleh karena itu, dari yang kita lakukan ini dapatlah kita simpulkan bahwa garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari. Ini pengertian garis singgung, garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik.
Lalu ada juga istilah garis singgung persekutuan lingkaran. Bersekutu itu dalam bahasa sehari-hari sama artinya dengan bersama-sama. Jadi ada dua buah lingkaran atau lebih, dan ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Maka garis itu dinamakan garis singgung persekutuan lingkaran. Contohnya yang seperti ini. Jadi ada dua buah lingkaran, dalam hal ini lingkaran A dan lingkaran I, lalu ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran ini. Inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran. Posisi kedua jari-jari lingkaran tersebut tetap tegak lurus dengan garis singgung persekutuannya. Kita lihat di sini sudut yang dibentuk antara jari-jari dan garis singgungnya pada lingkaran A 90 derajat, demikian juga pada lingkaran I 90 derajat. Inilah yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan, garis singgung bersama. Nah, kalau posisinya seperti ini, inilah yang dinamakan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Lalu ada juga yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Posisinya yang seperti ini. Nah, ini dinamakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Jadi dapat anak-anak bedakan yang bagaimana yang dinamakan garis singgung persekutuan luar, yang seperti apa yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa garis singgung persekutuan lingkaran itu adalah garis singgung bersama dari beberapa lingkaran. Ini kebetulan dua lingkaran. Nah, untuk saat ini kita hanya fokus membahas garis singgung persekutuan luar lingkaran. Oke, siswa sekalian, berikut ini kita akan coba membahas cara menggambar garis singgung persekutuan luar lingkaran. Tentunya untuk menggambarkan garis singgung persekutuan luar lingkaran itu ada dua alat yang diperlukan dalam hal ini. Yang pertama adalah jangka untuk menggambar lingkaran, dan yang kedua adalah mistar untuk menggambarkan garisnya. Nah, tapi pada video pembelajaran ini saya hanya sekadar menjelaskan saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggambarkan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi ada dua buah lingkaran. Kita misalkan lingkaran A dan lingkaran B. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hubungkan kedua titik pusat lingkaran tersebut. Dalam hal ini ruas garis AB. Lalu kita harus membagi ruas garis AB ini menjadi dua bagian yang sama. Caranya bagaimana? Caranya dari titik A ini kita buatkan busur. Pastinya dengan menggunakan jangka. Kita buatkan busur. Lalu dari titik B juga kita buatkan busur yang panjang jari-jarinya sama dengan busur yang pertama tadi. Kita harus sedikit bisa membayangkan posisi titik tengah dari ruas garis AB ini berada di mana. Nah, panjang jari-jari yang akan kita buatkan busurnya, kita lebihkan separuh dari ruas garis AB, sehingga kedua busur yang terbentuk akan saling berpotongan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah busur yang pertama. Dari titik A ini kita tarik dengan menggunakan jangka busur yang panjang jari-jarinya tentu lebih dari separuh ruas garis AB. Demikian juga dari titik B ini kita tarik busur yang panjang jari-jarinya sama dengan busur yang pertama tadi, sehingga terbentuklah dua buah busur yang saling berpotongan. Titik potong tersebut kita namakan misalnya titik C dan titik D. Lalu kita tarik sebuah garis lurus. Garis CD ini pastilah tegak lurus dengan garis AB dan pasti memotong garis AB. Kita misalkan titik potongnya adalah titik E. Maka panjang AE akan sama dengan panjang BE. Jadi titik E ini tepat berada di tengah ruas garis AB. Lalu siswa sekalian, dari titik E ini kita buatkan sebuah lingkaran yang panjang jari-jarinya AE atau BE. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita hapus saja busur dan ruas garis CD ini kita hapus saja karena kita sudah dapatkan lingkaran yang kita butuhkan. Jadi lingkaran ini memotong kedua titik pusat lingkaran A dan B. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah lingkaran di A. Kenapa harus dipilih di A? Karena lingkaran A ini jari-jarinya lebih panjang daripada lingkaran B. Yang panjang jari-jarinya merupakan selisih
dari jari-jari lingkaran A dan lingkaran B. Jadi kalau misalnya lingkaran A ini jari-jarinya 5 cm, sementara lingkaran B ini jari-jarinya 3 cm, berarti lingkaran yang akan kita buat jari-jarinya 2 cm. Nah, caranya bagaimana? Dari titik B ini kita gunakan jangka, lalu kita paskan ke jari-jari lingkaran B. Selanjutnya, pada lingkaran A ini, tepat perpotongan antara lingkaran dan ruas garis AB, kita buatkan busur yang memotong ruas garis AB. Misalkan di sini. Nah, ini panjang dari titik ini ke titik B1, ini akan sama dengan panjang jari-jari lingkaran B. Maka kita buatkan lingkaran di titik A. Hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi, panjang jari-jari AB1 sama dengan selisih dari jari-jari lingkaran A yang besar ini dan lingkaran B ini. Maka di sini akan terbentuk dua buah titik potong antara lingkaran yang ini dan lingkaran yang ini. Titik potongnya adalah titik I dan titik H. Selanjutnya, kita buat jari-jari yang melalui titik I pada lingkaran A ini dan juga yang melalui titik H. Hasilnya seperti ini. Lalu lingkaran ini kita hapus saja supaya tidak membingungkan. Nah, siswa sekalian, titik J dan titik K inilah yang merupakan titik singgung dari garis singgung persekutuan kedua lingkaran ini. Lantas, di mana posisi titik singgung pada lingkaran B? Maka untuk menggambarkannya, tarik saja garis IB dan garis HB. Siswa sekalian, sebenarnya garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini sejajar dengan garis IB atau HB dan sama panjang. Tapi di mana posisi garis itu? Kita harus menentukan dulu titik singgung pada lingkaran B ini. Caranya bagaimana? Kita harus membuat sebuah busur lingkaran yang panjang jari-jarinya sama dengan IB dan busur itu pusatnya di titik J. Jadi kalau menggunakan jangka, tancapkan jangkanya di titik I dan titik ujungnya di titik B. Lalu buatkan busur lingkaran pada pusat J. Hasilnya seperti ini. Demikian juga pada pusat K. Sehingga di sini akan dapat perpotongan antara busur dan lingkaran B. Titik potongnya adalah titik M dan N. Maka hubungkanlah titik J dan M dan titik K dan N. Itulah garis singgung persekutuan lingkaran A dan B. Dan kalau kita hubungkan antara MB dan NB, maka itulah jari-jari lingkaran yang posisinya tegak lurus dengan garis singgung. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggambarkan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan. Kita akan mengamati hubungan garis singgung persekutuan luar, jari-jari, dan jarak titik pusat. Bahwa antara ketiga unsur ini ada keterkaitan yang sangat erat. Kita gambarkan dulu. MJ ini adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B. JA jari-jari lingkaran A dan MB jari-jari lingkaran B. Sudut antara jari-jari dan garis singgung 90 derajat. AB ini jarak kedua titik pusat. Lalu siswa sekalian, kita buatkan sebuah garis yang sejajar dengan JM dan melalui B. Hasilnya seperti ini. Misalkan titik potong garis tersebut dengan jari-jari JA ini adalah titik I. Maka panjang IB akan sama dengan panjang JM karena sejajar, dan pastinya panjang IJ sama dengan panjang MB. Artinya panjang AI ini adalah selisih dari kedua jari-jari lingkaran tersebut.
Dengan demikian terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang seperti ini. Sekali lagi, AB ini dalam hal ini adalah D, merupakan jarak kedua titik pusat lingkaran. Lalu IB ini dalam hal ini S, panjangnya pasti sama dengan garis JM, dan R ini merupakan selisih dari kedua jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya kan AJ dan BM. BM ini sama dengan IJ. Maka pada segitiga ABI berlaku hubungan Pitagoras seperti ini. D pangkat 2, karena ini hipotenusanya, sama dengan S pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Kita tahu bahwa D ini jarak pusat lingkaran, S ini panjang garis singgung lingkaran, lalu R ini adalah selisih jari-jari. Inilah hubungan antara panjang garis singgung, jari-jari lingkaran, dan titik pusat kedua lingkaran. Baik siswa sekalian, agar pemahaman kita mengenai hubungan dari ketiga unsur tersebut lebih mendalam lagi, coba kita selesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui dua buah lingkaran yang berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran tersebut. Kalau kita gambarkan kasus ini, hasilnya mungkin seperti ini. Ada dua buah lingkaran. Lingkaran pertama kita misalkan saja lingkaran A, dan lingkaran kedua dengan lingkaran B. Garis singgung kedua lingkaran tersebut misalkan C dan D. Kita tahu bahwa panjang jari-jari lingkaran besar ini 15 cm. Otomatis yang ini juga 15 cm. Lalu panjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil 8 cm. Maka yang ini juga pasti 8 cm. Sementara jarak kedua pusat lingkaran yaitu AB adalah 25 cm. Jadi ini panjangnya 25 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran yaitu garis CD. Maka langkah pertama yang kita lakukan, kita buat dulu garis sejajar dengan CD tapi melalui pusat B. Hasilnya seperti ini. Misalkan titik potong jari-jari dan garis tersebut titik E. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku ABE, di mana panjang AB 25 cm, panjang EB yang kita cari yang sama dengan panjang CD garis singgung, dan panjang AE kita tahu selisih antara 15 dan 8 yaitu 7 cm. Jadi AE ini 7 cm. Dengan demikian panjang BE ini dapat kita tentukan dengan hubungan Pitagoras. Pada segitiga ABE berlaku hubungan Pitagoras AB pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 tambah BE pangkat 2. AB panjangnya 25 cm, 25 pangkat 2. AE ini adalah selisih dari dua jari-jari, yaitu 15 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah BE ini yang kita cari. Lalu kita operasikan 25 pangkat 2 625. Lalu 15 dikulang 8 7. Berarti 7 pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. 7 pangkat 2 49. Dengan demikian panjang BE pangkat 2 adalah 625 dikurangi 49, yaitu 576. Maka panjang BE adalah akar dari 576, yaitu 24. Jadi panjang BE, kita ingat bahwa BE ini sama dengan CD, yang merupakan garis singgung persekutuan lingkaran tersebut, yaitu 24 cm. Jadi kesimpulannya, panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran tersebut adalah 24 cm.
Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Diketahui jarak antara lingkaran E dan F adalah 24 cm. Lingkaran E dan F memiliki jari-jari berturut-turut 13 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Kalau diilustrasikan permasalahan ini seperti ini. Ada dua buah lingkaran, lingkaran E dan lingkaran F. Lalu jarak antara kedua pusat kedua lingkaran tersebut, nah ini misalkan titik potong dari garis IF ini dengan lingkaran adalah titik G dan titik H. Maka panjang garis GH ini 24. Lalu jari-jari lingkaran yaitu IG 13 cm, ini lingkaran yang besar, dan HF ini 4 cm. Pastinya juga di sini 4. Dan yang di sininya juga adalah 13. Misalkan garis singgungnya adalah I dan J. Nah, kita akan menentukan panjang garis singgung IJ ini. Langkah-langkahnya sama, kita buatkan sebuah garis yang melalui B dan sejajar dengan garis IJ. Misalkan titik potong antara jari-jari dan garis tersebut adalah titik K. Kita tahu bahwa garis ini sejajar dengan garis singgung IJ, lalu KJ sama dengan FI, yaitu 4 cm, sehingga panjang KI ini 13 dikurangi 4, yaitu 9 cm. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku EFK. Dan padanya akan berlaku hubungan Pitagoras sebagai berikut. EF pangkat 2 sama dengan EK pangkat 2 ditambah FK pangkat 2. Kita substitusikan nilainya EF pangkat 2, 13 ditambah 24 tambah 4. Berarti 41. Lalu EK pangkat 2, EK adalah 9. Berarti 9 pangkat 2 ditambah FK pangkat 2 ini yang kita cari. 41 pangkat 2, 41 kali 41, 1681. 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81, ditambah FK pangkat 2. Sehingga FK pangkat 2, pastinya 1681 dikurangi 81, yaitu 1600. FK pastinya akar dari 1600, yaitu 40. Jadi panjang FK adalah 40 cm yang sama panjangnya dengan IJ yang merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Dengan demikian dapat kita simpulkan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran tersebut adalah 40 cm. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan mengenai garis singgung persekutuan luar lingkaran cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat Anda pahami dengan mudah. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.